Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita karena lumayan ketinggalan jauh ya, jadi saya ngebut nih. Mungkin nanti tiap malam akan ketemu dengan tutorial saya. Monggo yang punya waktu luang dan ingin belajar silakan boleh ikut. Tapi kalau yang misalnya dirasa, aduh, Bu Ayu kok bikin tutorialnya malam-malam sih, gitu ya. Saya nggak mau ikutan deh, ya nggak apa-apa juga, silahkan aja ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan tutor kita itu hari ini seperti yang sudah saya jadwalkan di kalian, mungkin kamu udah melihat ya di grup WA-nya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Untuk molekul, Bu. Masa bentuk molekul terus, coy? Bentuk molekul terus nggak bosan kamu belajar bentuk molekul terus? Hibridisasi, Bu. Kita akan coba bahas ya tentang hibridisasi dan teori orbital molekul. Nah, eh untuk bentuk molekul udah fase kan ya? Nah, ini rasanya saya sudah berapa kali ya ngebahas bentuk molekul terus ya ke kalian. Bentuk molekul, kepolaran. Apakah sudah aman? Insya Allah, Bu. Insya Allah aman. Kalau misalnya nggak aman, boleh ya nanti ditonton YouTube saya. Di situ ada tutorial bareng kalian. Saya unggah di situ ya. Jadi boleh silakan didengarkan kembali. Oke, hari ini kita akan belajar. Ini nak ya. Jadi ada dua yang mau kita pelajari. Mudah-mudahan waktunya nanti cukup ya. Teori hibridisasi dan kita akan belajar tentang teori orbital molekul. Kalau hibridisasi itu tentu saja sudah pernah kamu pelajari di sekolah gitu ya. Kalau dulu dijelaskan di SMA itu pernah dipelajari, tetapi kalau teori orbital molekul mungkin kalian pernah dapatnya di kelas besar ya. Nah, kita mulai dari teori hibridisasi. Nah, mungkin dari namanya aja nak dulu ya. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata hibridisasi orbital molekul gitu ya, itu artinya ya namanya hibridisasi itu percampuran orbital-orbital dari suatu atom. Jadi ketika atom tersebut dia membentuk senyawa atau dia berikatan dengan atom lain, itu nanti memungkinkan untuk terjadinya hibridisasi ya. Jadi contohnya nih, hibridisasi nanti kaitannya dengan orbital. Jadi kamu harus mengingat-ingat dulu orbital yang itu loh. Kalau S biasanya kamu menggambarkannya satu kotak gitu ya nak ya. Nah tapi sebenarnya yang dimaksud satu kotak itu apa sih? Satu kotak itu artinya apa? Dia kemungkinannya ya. Kemungkinannya cuma satu. Jadi kayak gini loh nak. Kalau kita gambarkan di sumbu X, Y, dan Z, orbital S itu dia bentuknya bulat gini kan ya. Nah, artinya kebolehjadian ditemukan elektron dia ada di sekitar bulatan itu. Nah, sementara P itu kalau kamu lambangkan dengan kotak ada berapa kotaknya? Masih ingat nggak? 3, Bu. Ada Benar. tiga, betul. Nah, sebenarnya tiga kotak itu mewakili tiga kemungkinan atau kebolehjadian ditemukan elektron. Ya, nanti ada Px, Py, Pz. Jadi bisa jadi kamu akan menemukan elektronnya itu adalah di sekitar sumbu X. Gini ya, misalnya di sekitar sumbu X. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa jadi kamu menemukan elektronnya di sekitar sumbu Y. Gini kan ya. Nah, makanya nanti ada tiga kemungkinan. Kok elek ini gambarnya ada. Kemungkinan ketiga, kamu menemukannya misalnya di sumbu Z gitu ya. Nah, makanya P itu dia dilambangkan ada tiga kotak seperti itu ya. Nah, bagaimana sih proses yang terjadi kalau misalkan suatu atom dia akan mengikat atom lain? Bagaimana ya hibridisasi itu bisa terbentuk? Nah, jadi nanti kita lihat dari sini. Nah, ya, kita akan belajar dulu seandainya suatu atom dia membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Ibu ambil contoh CH4. Berarti kalau kamu melihat CH4, bisa membayangkan nggak struktur Lewisnya seperti apa, Nakku? Berarti yang menjadi atom pusat siapa? C, Bu. Heeh, C. yang jadi atom pusat kan C. Oke, kemudian dia mengikat H-nya ada 4 gitu ya. H, 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 gini kan ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat C sebagai atom pusat,
C sebagai atom pusat kan nomor atomnya kan 6. Kalau kita bikin konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. Setuju konfigurasinya seperti itu? Setuju, Bu. Setuju, oke. Nah, kamu mungkin masih ingat kalau suatu atom akan berikatan dengan atom lain, elektron yang terlibat itu hanyalah elektron yang ada di kulit terluar, gitu kan ya? Nah, artinya kalau kamu melihat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2, berarti elektron yang terlibat untuk berikatan yang mana, Nak? Yang di mananya? Nih, kan ada 1s2, 2s2, 2p2. Berarti elektron yang dipakai untuk berikatan yang mana? 2p2. 2p2. Apakah hanya 2p2, Nakku? Sama 2s2, Bu. Iya, sama 2s2. Alasannya kenapa 2s2 juga ikut gabung? Karena berada di kulit Berada terluar. di kulit terluar. Ini kan angka depan kan kulitnya, Nak. Jadi kalau Bu Ayu nanya, C punya berapa kulit? C punya 2 kulit kan? 1s2 berarti ini kulit pertama. 2s2, 2p2 itu berarti kulit kedua. Artinya kita akan menggunakan elektron yang ada di orbital S dan orbital P dari atom C itu untuk membentuk ikatan dengan H. Nah, gini kan kalau Bu Ayu gambarkan diagram energinya. Nah, sekarang kalau kita lihat CH4, atom pusat C akan mengikat H-nya berapa? H yang akan terikat berapa? Ada 4. Nah, artinya atom pusat C, karena dia ingin membentuk ikatan tunggal, jadi dia harus menyediakan 4 orbital yang berisi elektron single. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, Nak, kita tadi melihat orbital dari C, 2s2, 2p2. Coba kamu tengok. Di sini yang elektronnya single itu ada berapa orbital? Ada berapa orbitalnya? 4, Bu. Hanya ada 2, Nak. Nih, ya nggak? Ini kan yang single kan cuma ini kan? Yang single cuma ini. Sementara kita harus menyediakan 4. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, nanti gini, Nak. Sebelum akhirnya dilakukan hibridisasi, langkah yang pertama adalah kita melihat ada orbital 2s sama 2p. Artinya apa? Kalau kamu mengingat aturan Aufbau ya, dalam penulisan konfigurasi kan ditulis dari orbital yang tingkat energinya rendah. Berarti kalau ada 2s sama 2p, mana yang tingkat energinya rendah, Nakku? 2p. Yang rendah, ayo. Kan isinya kita dari rendah ke tinggi. Berarti kalau ada 2s, 2p, ya 2s lebih rendah gitu kan. Nah, artinya apa? Antara orbital 2s dan 2p itu dia energinya nggak setara. Nah, jadi yang dilakukan adalah ada proses penyetaraan energi dulu. Nah, artinya gini, kalau kamu bayangkan ya, nah, Bu Ayu kasih ilustrasinya. Misalkan 2s di sini, ya. Nah, orbital 2p misalnya di sini. Nah, nanti terjadi penyetaraan energi. Caranya gimana? Yang S-nya naik dikit, yang P-nya turun dikit. Artinya apa? Yang S-nya menyerap sebagian energi yang dilepaskan oleh 2P. Sehingga nanti dia jadi letaknya setara gitu. Nyambung nggak? Sehingga nanti dia akan jadi kayak gini. Nah, ini misalnya 2S, nah 2P dia jadi berdampingan seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, kalau dia sudah sejajar gini, nah, anggaplah ini ya, yang kotak warna hijau ini anggaplah dia udah sejajar. Nah, yang terjadi berikutnya adalah kita butuh 4 orbital yang berisi elektron single. Ini masih ada 2. Nah, kita tengok sebelahnya. Loh, kok ini berpasangan? Nah, makanya nanti akan terjadi promosi elektron. Nah, kita promosikan elektron yang ada di orbital S ke orbital P yang masih kosong. Sehingga nanti kamu akan melihat di orbital S-nya dia jadi single, di orbital P-nya berarti dia di sini ada single, single, single. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya. Nah, sesudah itu kita cek coba.
jumlah orbital yang berisi elektron single. Sudah matching belum dengan jumlah tamu yang mau masuk, Sudah. yang mau di-cut? Nah, kalau sudah, berarti ini langsung mengalami penggabungan ya, mengalami hibridisasi, sehingga nanti kamu akan menemukan ada 4 kotak yang baru atau 4 orbital yang baru yang masing-masing berisi 1 elektron single. Nah, kalau kita beri nama, apa nama hibridisasinya? Nama hibridisasi sesuai dengan jumlah kotak yang kamu gabungkan. Ini yang kamu gabungkan ada kotak apa aja? Ada kotak S sama kotak P. S yang digabungkan berapa kotak? 1, 1. P yang digabungkan berapa kotak? 3. 3. Berarti nama hibridisasinya adalah SP3. Bisa dipahami? Bisa ikut? Bisa, Bu. Bisa ikut? Oke. Bu, ini kalau ujian aku suruh gambar kotak-kotaknya gini ya kelamaan, Bu. Tenang saja, Bu Ayu kasih cara gampangnya. Ada yang mungkin udah pernah dapat cara mudahnya? Pernah diajarin nggak cara gampangnya nentuin hibridisasi? Tentukan DEI Betul. Gimana? Tentukan DEI sama DEB. betul sekali ya. Jadi kalau dia ikatannya tunggal, nah khusus ya kalau dia punya ikatan tunggal, itu tentukan aja dulu DEI sama DEB-nya. Nah, maksudnya seperti apa sih, Bu? Ibu jelaskan dulu di sini ya, Nak ya. Kalau misalkan gitu ya, kita lihat hasil dari hibridisasinya nih, berarti kan kita akan menemukan 4 kotak yang isinya elektron single. Nah, elektron yang single itu kan nanti yang akan kamu pasangkan dengan atom H, ya nggak? Nah, berarti elektron yang single-single itu adalah DEI-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kotak ini, oh berarti dari kotak ini dia memiliki DEI-nya berapa? DEI-nya 4. DEB-nya berapa? DEB-nya 0. Kalau DEB nanti kamu melihat kalau ada yang berpasangan. Aduh. Bentar. Ini kepencet naon eta teh. Nah, oke ya. Oke, karena ini dia single semua berarti DEI-nya 4. Karena nggak ada yang berpasangan berarti DEB-nya 0. Bu, kan ini harus tetap melihat kotak-kotaknya dong, Bu. Kalau tanpa kita melihat kotak bisa nggak? Bisa dong. Caranya gimana? Kita lihat dulu CH4. Ini kan enak ya. Oke, kamu masih ingat nggak waktu Bu Ayu menjelaskan tentang bentuk molekul itu untuk menghitung berapa DEI sama DEB? Ada yang masih ingat nggak? Kalau DEI dilihat dari apanya? Atau berikatan dengan atom pusat. Iya, jumlah atom yang terikat pusat gitu kan? Jumlah atom yang terikat pada pusat. Nah, berarti kalau kamu lihat CH4, atom yang terikat pusat ada berapa? Ada 4. Ada 4, betul sekali. Berarti DEI-nya adalah 4. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang DEB. DEB itu adalah jumlah PeB dari atom pusat. Jumlah PeB dari pusat. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita lihat. Pusatnya kan C, nomor atomnya 6, 2, 4. Gini kan, Nak ya? Dia punya 4 elektron. Dipakai untuk mengikat 4H. Berarti masih ada yang bebas enggak? Enggak, Bu. Nggak ada. Habis kan? Dia punya 4. Dipakai buat ngikat 4 entek ya. Nah, berarti dia punya DEB-nya 0. Nah, sekarang kita lihat total domainnya berapa, Nak? 4. Total domainnya kan 4 nih, Nakku. Nah, kalau total domainnya 4, cara menentukan hibridisasinya nanti gini, Nak. Kalau kamu punya hibridisasi SP3, itu artinya apa? S-nya 1 kotak, gitu kan ya. P-nya 3 kotak. Nah, berarti ada berapa domain tuh? Kalau SP3, berarti ada 4 domain. Nyambung nggak? Nyambung nggak maksudnya? Oke. Sementara kalau kamu punya SP2, berarti apa maksudnya kalau SP2? 3 domain. S-nya 1 kotak, P-nya 2 kotak gitu kan? Berarti dia totalnya punya 3 domain. Nyambung nggak? Kalau misalnya kamu punya SP3D2, nah apa maksudnya?
Berarti S-nya 6 1 domain. kotak, S-nya 1 kotak, P-nya 3 kotak, gitu ya anakku ya. D-nya 2 kotak, berarti totalnya ada berapa domain? Ada 6 domain. Nah, artinya kalau kita sudah tahu nih, oh CH4 totalnya 4 domain. Nah, berarti hibridisasinya pasti apa? Hibridisasinya pasti SP3. Gitu cara mudahnya. Tanpa kamu lakukan promosi-promosi nih, biar cepat. Nah, tentuin dari situnya. Cenara. Paham, Bener Bu. nggak? Paham. Nah, ini tapi untuk ikatan tunggal ya. Nanti kalau ikatan rangkap lain lagi ya. Nah, coba kita latihan dulu untuk yang ikatan tunggal berikutnya. NH3. Coba tanpa kita bikin promosi-promosi yuk. NH3, DEI-nya berapa? 3. 3. DEI-nya 3. Tahu nggak 3-nya dari mana? Coba, Cong, yang belum maksud 3-nya dari mana? 3-nya dari mana, Jal? Halo? Suara Bu Ayu masih kedengeran? Dari atom Masih, Bu. Iya, dari atom yang terikat sama pusat, gitu kan ya? Nah, ini kan yang terikat sama pusat kan H. Nah, jumlah H-nya 3, berarti DE-nya 3. DEB-nya anakku. Coba. Jal, N nomor atomnya kan 7, berarti valensinya berapa? Valensinya 5. Nih, dia punya 5 elektron valensi. 5 mengikat 3, berarti sisa berapa? 2. Sisa 2. 2 itu berapa pasang? 1. 1. Berarti pasang. DEB-nya 1. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung. Oke, sekarang total domainnya berapa nih? 4. Total domainnya 4. Oke, berarti kalau total domain 4 apa hibridisasinya? SP3. Mantap sekali. SP3. Nyambung nggak? Cepat kan? Cepat bukan? Cara seperti ini. Oke, coba contoh lain nih. Misalkan Bu Ayu punya I jangan I lah. Ya I nggak apa-apa sih. ICl 3 misalnya. Oke, atom pusatnya siapa? I. Atom pusatnya I. Itu nomor atomnya 53, Nak. Ayo lu bikin konfigurasinya coba yang bor. Jadi 2, 8, 18, 18 gitu kan? 7, ya nggak? Iya, Bu. Atau gini, kalau kamu ingat I itu kan golongan 7A, Nak. FCl-BRI. Nah, kalau golongan 7 pasti valensinya 7. Oke, coba kita lihat ICl3 DEI-nya berapa? 3, Bu. 3, betul. DE-nya 3 ya, berdasarkan jumlah Cl yang terikat. DEB-nya berapa? 7. DB-nya 7 tak terasa kan? Nah, dari mana dapatnya? Kan dia elektron valensinya 7, gitu kan ya? Dikurangin 3. Dikurangin 3. Ada 4 kan? 4 itu berapa pasang? 2 pasang. Gitu loh, Nakku. Nyambung lah. Jadi cara nyari DEB kayak gitu ya. Jadi elektron valensi pusat dikurang DEI dibagi 2 gitu ya, cara mudahnya ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat totalnya berapa sih? 5. Total domainnya 5. Berarti hibridisasinya apa, ayo? SP3 2D. SP3D ya nggak sih? Iya, Bu. Setuju nggak? Kan karena S itu kan 1 kotak nanti di sini kan? 1 kotak. Terus kalau P3 berarti 3 kotak. Kalau D-nya 1 berarti 1 kotak. Ya udah totalnya berapa domain tuh? 1 tambah 3 tambah 1, 5. Berarti hibridisasi atom pusatnya adalah SP3D. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Cunara, yang ke sini. Coba contoh lain. Contoh lain. Misalkan Ibu punya SF4. Oke, silakan. Tentukan hibridisasi atom pusatnya. DEI-nya berapa? 4. DEI-nya 4. Oke. DEB-nya berapa ya? S itu nomor atomnya 16. Berarti 2, 8, 6. Gini kan? DB-nya 1, Bu. DB-nya 1 ya. Dari mana? 6 dikurang 4. 6 kurang 4. Bagi 2 ya. Oke, DB-nya 1. Berarti total domainnya berapa? 5. Ya udah kalau total domain 5 berarti kayak tadi ya.
Hibridisasinya SP3D. SP3D. Oke. Contoh lagi. Misalkan kamu punya SF6. Nah, DE-nya berapa? 6. 6. Oke, DEB-nya. Ayo kayak tadi tuh. 0. 0 ya. Iya nggak sih? Iya, Bu. Kan elektron valensinya kan 6. Kepake buat F-nya 6. Berarti nggak ada sisa 0 kan. Nah, totalnya berapa nih? 6. Total domainnya 6. Berarti hibridisasinya apa? SP3D2. SP3D2. Mantap. Enak toh? Bisa ngikutin? Bisa, Bu. Nah, ya, tapi kalau cara benernya kayak gini. Dibikin dulu ya kotak-kotaknya, promosi elektron gitu. Tapi ini cara cepatnya. Kalau untuk ikatannya tunggal, hitung aja dari DEI, DEB, terus total domainnya berapa. Nah, ini PCL 5, coba aku tentuin hibridisasinya. P itu nomor atomnya 15. DEI-nya 5, Bu. DE-nya 5, 5, paling Bu. enak ya. DE-nya 5, terus DB-nya 0. DB-nya 0. Masa? Iya. Iya, oke. Total domainnya berapa? 5. 5. Berarti hibridisasinya SP3D. SP3D aja ya gini ya. Oke, mantap. Bisa ya? Nah, ini SF4 udah kita cobain tadi ya. Nah, ini coba nak. Tentukan orbital hibrid dari atom pusat. Oh, suruh ngeramalin bentuk molekulnya juga nak. ClF3 tadi udah kita coba belum sih? Belum ya? Ya, coba nih. Ini kan cuma untuk atom pusatnya ya. Hibridisasi dari atom pusat. Nih, P nomor atomnya 15. Cl pusatnya kan nomor atomnya 17. Ini Br pusatnya nomor atomnya 35. Silahkan, ada yang mau cobain nggak? Boleh raise hand. Ada 3 soal. Waduh, ini udah yang nge-raise hand nih. Husnunisa, oke, monggo. Husnunisa, kamu mau yang mana? Yang A, B, atau yang C? Yang A, Bu. Boleh, ya, yang A. Bentar. Oke, pH3. Tentukan dulu DEI-nya berapa? DEI-nya 3. 3, oke. Nah, P nomor atomnya kan 15 ya, nak ya? Ya. 285. Berarti DEB-nya berapa, nakku? 1. DEB-nya 1. Alright, berarti total domainnya? Totalnya dulu. Totalnya 4, dulu. Bu. Totalnya 4. Kalau 4 berarti hibridisasinya apa? Biar menghasilkan 4 domain. Berarti S, SP? 3. SP3 yakin? Yakin? Indonesia? Yakin, Bu. Yakin. Yang lainnya setuju nih hibridisasinya SP3? Setuju, Bu. Iya, betul sekali. Ya, coba kalau suruh ngeramalin bentuk molekulnya. Ayo lo. Lihat, kalau total domain 4 bentuk dasarnya apa? Masih ingat nggak? Tetra. Tetrahedral bentuk dasarnya ya. Oke, tetrahedral kan berarti gini ya. Aduh, aku nggak pinter gambar lagi. Tetrahedral anggaplah gini ya. Oke. Ini total domain 4. Ada yang dipotek nggak? 1 potek. Kenapa 1 potek? Karena DEB-nya 1. Karena DB-nya 1. Mantap. Ih, masih ingat loh. Berarti kita potek ya. Yang biar enak yang atasnya kita potek gini. Nanti kalau yang kita potek itu dia akan menjadi 1 DEB gini ya. Berarti bentuknya apa ya, nak ya? Ini ingat nggak? Segitiga piramid. Segitiga piramida. Segitiga piramida. Seperti itu. Bisa dipahami yang A? Bisa, Bu. Bisa. Yang lainnya gimana nih? Ini ada banyak banget ini mahasiswanya. Oh, ini ada yang resen ini nanya apa? Piye? Nanya apa? Mau jawab. Oh, mau jawab sih Tria. Bentar, Bu Ayu nanya dulu. Yang lainnya, mahasiswa lainnya bisa dipahami nggak cara menentukan hibridisasi, bentuk molekul, nentuin DEI, DEB? Udah paham belum? Kalau belum diulang lagi nih. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Oke, ini TPB 17 ada suaranya nggak? Ngomong aja ya, nak ya, nggak usah malu-malu. Hadir, Bu. Hadir. Ini TPB 17 Ridho ya?
Rida bukan sih ini? Siapa sih? Bentar. Iya, Bu. Ini R, soalnya yang kelihatan di ini saya cuma R. Iya, Bu. Ridho. Oh, Rida. Oke, sip. Rida paham, Rida? Aman, Bu. Aman. Oke, nah ini yang resen berikutnya Tria. Silakan Tria mau ngerjain yang mana, Tria? Yang B, Bu. Yang B boleh. Yang B itu senyawanya adalah ClF3, atom pusatnya Cl, nomor atom Cl17. Tak bikin dulu ya konfigurasinya. 2, 8, 7. Oke, DE-nya berapa, Tria? 3, Bu. 3, betul sekali. DEB-nya berapa, Tria? 2. Dapat 2-nya dari mana coba? Karena itu kan 7. Mm-mm. Pengen yang dari atom pusatnya itu 3. Jadi tinggal 2. Oke, 4. 7, 7 kurang 3, 4. Ya, 4 itu, Terus kan 4 itu 2 pasang. Iya, 2 Gitu. pasang. Oke. Bu, aku tuh bisa, Bu. Cuma nggak bisa jelasin ya, Tria ya. Oke. Ya berarti totalnya berapa? 5. Totalnya 5. Kalau totalnya 5, hibridisasinya apa, Nak? SP3D. SP3D. Yang lainnya gimana? Kata Tria, hibridisasinya SP3D. Wah, bener nggak nih? SP3D. Yang lain nemunya berapa? Betul, Bu. Yang lainnya Sama, Bu. sama ya? Oke, ya betul sih ya. Jawabannya ya, hibridisasinya SP3D. Tria bisa nggak menentukan bentuk molekulnya, Tria? Kalau total domain 5 itu bentuk dasarnya apa? Masih ada yang ingat nggak? Ayo. Di piramid. Segitiga bipiramida ya. Heeh. Kalau domain 5 itu kan bentuk dasarnya segitiga bipiramida. Kalau Bu Ayu gambarin gini ya. Ada tiang ke atas, ada tiang ke bawah, terus alasnya sini segitiga gini ya, Nak ya. Oke, nah ada yang dipotek nggak? Ada. Ada. Karena Ada dia 2, karena Bu. dia DEB-nya 2 berarti potek 2 ya. Biar enak poteknya kan gini ya. Set set. Nah, nih ibu potek 2 berarti di sini nanti akan menjadi 2 pasang DEB. Nah, tapi kalau kita lihat, Nak, bentuk molekulnya apa ini? Tinggal kamu tinggal masa jungkat-jungkit yang gini? Kayak huruf apa itu? Udah jelas nih. Bentuk Bentuk T. T, T nggak sih? Iya nggak sih? Kayaknya T. Iya, kamu ya nanti harus ingat kalau DEI3, DEB2 itu dia bentuknya adalah bentuk T. Seperti itu ya. Jangan dilupain. Oke? Udah clear? Bisa ClF3? Bisa, Bu. Bisa. Yang Bisa, lainnya Bu. aman? Aman terkendali yang lainnya? Aman, Bu. Aman. Nah, ini ada satu soal lagi, monggo Resen yang mau cobain. Renta. Ini Renta duluan. Wah, Nabila nanti di soal berikutnya ya, Nabila. Ya, Renta, silakan. Yang C ya. Sisanya Ya. tinggal itu. Oke, coba kalau kamu bikin BRF5. BR itu 35. Tak bikin dulu ininya ya, konfigurasinya. Atau Renta bisa bikin konfigurasinya? BR35? Konfigurasinya 2, 8, mm-mm. 8, 18, 7, Bu. 2, 8, 18, 7 gini? Iya, Bu. Oke. Berarti DEI-nya berapa, Nak? Ada 5, Bu. Betul, DE-nya 5. DEB-nya berapa, Nak? 1, Bu. 1. Dapatnya dari mana? 1. Yang berkaitan kan, Bu, 5. Terus itu elektron valisinya kan, Bu, 7. 7. Yang kepakai udah 5. Tinggal 2 lagi, Bu. 2, Berarti 1 pasang, Bu. 1 pasang, betul. Ini total domainnya berapa? 6, Bu. Kalau total domain 6, hibridisasinya apa? SP3D2, Bu. SP3D2. Mantap kali, betul. Oke, sekarang coba Renta. Kalau dikaitkan dengan bentuk molekulnya apa nih? Bentuknya, Bu, segitiga piramida dari bentuk dasarnya oktahedral, Bu. Nah, coba. Bentuk dasarnya oktahedral. Bayangin nih, oktahedral itu kan gini ya. Ada tiang ke atas, ada tiang ke bawah, alasnya segi 4. Gitu ya? Alasnya kan segi 4. Ada yang dipotek nggak? Dipotek 1, Bu. Dipotek 1, Ibu hapus 1. Gini ya? Oke. Iya, Bu. Nah, berarti ini kalau misalnya Bu Ayu hubungkan gini. Tek 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 tek. Ini kayak apa sih?
Aku lang segitiga masa piramid. segitiga? Alasnya apa alasnya? Nih. Oh Alasnya iya, apa? Alasnya apa alasnya? Bentuknya? bentuk segi 4, Bu. Alasnya segi 4. Berarti nama nama bentuk molekulnya segi 4. Segi 4 datar, Bu. Kan ada bentuknya ada piramid ya, segi 4 piramida. Oh. Kalau Iya. segi 4 datar berarti tiang yang atasnya hilang lagi, nah. Ya. Iya, Gitu. Bu. Tadi udah benar tapi selipnya apa? Alasnya kok segitiga piramida ya, harusnya segi 4 piramida. Bisa dipahami, Renta? Bisa, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. yang lainnya gimana? Udah hafal belum kamu bentuk-bentuk molekul? Insyaallah, Bu. Insya Allah. Bu, aku nggak hafal gimana ini, Bu, gitu ya. Kadang-kadang suka lupa, Bu. Suka lupa. Kalau dulu Bu Ayu cuma hafal ininya, bentuk dasarnya. Tapi ada temanku tuh yang ngapalin gini. DEI 3, DEB 1 bentuknya ini gitu. DEI 4, DEB 1 bentuknya apa gitu. Ya silakanlah seenak-enak kamu aja ya untuk memahaminya ya. Oke, untuk hibridisasi untuk yang ikatannya tunggal bisa dipahamin aku? Bisa dipahamin? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana ya kalau misalkan suatu senyawa itu dia membentuk ikatan rangkap. Nanti cara menentukan hibridisasinya seperti apa. Nah, mungkin Ibu mulai dari sini. Ini harusnya tak hapus dulu ya jam 4 ini. Nah, tak ensure dulu. Ibu mulai untuk mengingatkan dulu. Kamu mungkin pernah belajar di kelas besar. Kalau suatu atom itu berikatan dengan atom lain, gitu ya, mungkin kan nanti dia akan bisa membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan jenis ikatannya itu cara mereka untuk bisa berikatan, nanti kita akan ketemu ada dua istilah. Ada yang namanya ikatan sigma, ada yang namanya ikatan pi, gitu ya. Nah, jadi mungkin teorinya sudah dipelajari lah di kelas besar ya. Aku ingin memudahkan kalian aja cara ngingetnya gini. Nah, kalau dia ikatannya tunggal, gitu ya, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal, gitu ya. Nah, itu pasti gitu ya, ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan sigma. Nah, sigma itu lambangnya gimana sih? Ikatan sigma, gitu. Nah, makanya tadi Bu Ayu mencontohkan misalnya pada CH4 aku. CH4 berarti kan pusatnya kan C. Nah, dia mengikat H-nya 4. Nah, kalau kita lihat di sini dia membentuk ikatan kovalen tunggal kan dengan H, 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 H. Nah, berarti kalau misalkan kita namai ikatan antara C dengan H itu adalah C dengan H yang atas ini berarti ikatan sigma. C dengan H yang samping ini berarti sigma. C dengan H yang bawah sigma. Ini sigma. Nah, artinya pada molekul CH4 kalau ditanyakan ada berapa jumlah ikatan sigmanya? Berarti berapa jumlah ikatan sigmanya? 4. Berarti jumlah ikatan sigmanya ada 4. Ikatan sigmanya ada 4 ya. Jadi kalau ikatan tunggal itu pasti sigma. Bu lah terus kalau misalnya dia ikatannya rangkap. Nah, kalau ikatan rangkap berarti itu selain ikatan sigma dia juga mengandung ikatan pi. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ikatannya itu rangkap 2, nah, kalau ikatannya rangkap 2, nah itu rangkap 2 itu selalu dia terdiri dari 1 sigma, 1 pi gitu. Bu, contohnya gimana sih, Bu? Contohnya, misalkan kamu punya senyawa CO2. Nah, masih ingat nggak? CO2 atom pusatnya siapa berarti? C. Berarti kan kalau kamu bikin, ingat nggak sih kalau CO2 kan gini ya, C pusat, rangkap O kiri, rangkap O kanan gitu nggak sih, Nak? Ingat nggak? Iya, Bu. Gitu Iya, kan Bu. ya. Nah, Bu, di sini dia ada ikatan rangkap, gitu ya. Ada ikatan C dengan O itu ikatan rangkap. Nah, jadi ikatan rangkap ini, Nak, nih yang Ibu tunjuk ini. Nah, berarti ikatan rangkap tersebut adalah 1 ikatan sigma, 1 ikatan pi.
Bu, kalau dia simbolnya kayak gini, yang pi yang mana, yang sigma yang mana, ya bebas kamu. Misalnya aku mau yang atas yang sigma deh, boleh. Berarti satunya pasti dia pi. Nyambung nggak? Ini berarti ada sigma, ada pi. Nah, artinya pada CO2 berarti jumlah ikatannya, gitu ya. Jumlah ikatan sigmanya. Sigma itu gimana sih? Nah, gini ya, jumlah ikatan sigmanya ada 2, jumlah ikatan pi-nya berarti ada 2 juga. Nyambung nggak? Bumbu. Nyambung? Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ikatannya rangkap 3? Kalau ikatannya rangkap 3, nah berarti dia terdiri dari yang satu itu pasti ikatan sigma. Nah, berarti sisanya pi. Berarti pi-nya ada berapa? 2-nya adalah ikatan pi. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Untuk menentukan ikatan sigma dengan ikatan pi? Bisa, Bu. Bisa. Yang lainnya gimana? Ayo. Paham ora? Paham, Bu. Paham? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita kaitkan. Oh, ini proses terbentuknya ikatannya. Tadi kan Bu Ayu bilang kalau ikatan sigma itu dia terjadi karena adanya tumpang tindih orbital. Nih, misalnya ya, C punya orbitalnya ini ya. Nah, C ada orbital ini. Nah, ketika mereka saling tumpang tindih, inilah yang akan membentuk ikatan sigma. Ya, sementara ikatan P itu dia terbentuk karena ada interaksi elektron ya. Nah, jadi gini, misalnya ini ada awan elektron di sini, nah dia berinteraksi, nah dia akan membentuk ikatan pi seperti itu. Ini yang tadi udah Ibu jelaskan, kalau ikatan tunggal itu berarti mengandung 1 sigma, kalau ikatan ganda itu 1 sigma 1 pi, kalau ikatan rangkap 3 1 sigma 2 pi. Ini di kelas besar rasanya udah ya, CH3COOH. Berarti kalau digambarkan gini, berapa jumlah ikatan sigmanya? Ikatan sigmanya berapa, Nak? Coba lihat dulu yang tunggal ada berapa? Yang tunggalnya ada 6 kan? Ya nggak? Ada Yang tunggalnya kan ini, yang tunggalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini ada 1 ikatan rangkap. Kalau 1 ikatan rangkap itu berarti kan ada 1 sigma kan, Nak? Berarti totalnya dia punya 7 ikatan sigma. Nah, kalau ikatan pi-nya? Ikatan pi-nya 1, karena dia rangkapnya ada rangkap 2 sini kan ya. Nah, berarti dia mengandung 1 ikatan pi. Bisa lah yang ini ya. Siapa yang belum bisa menentukan jumlah ikatan pi dan ikatan sigma? Jujurly. Yes? Boleh kasih contoh untuk ikatan rangkap 3 nggak, Bu? Soalnya Boleh. Ikatan rangkap 3 boleh. Misalnya kamu ketemu sama asam sianida. Wah, ini dulu terkenal ya, kopi Mirna. Ya, asam sianida apa rumusnya, Nak? Ada yang tahu nggak? Asam sianida? Nggak tahu ya? Asam sianida itu HCN, Nak. Ada yang pernah, ini mungkin pernah tahu senyawa HCN ya? HCN. Nah, ingat nggak? H itu kan nomor atomnya 1. C itu nomor atomnya kan 6. 2, 4. N itu nomor atomnya 7. 2, 5. Nah, kalau mereka berikatan, nanti gimana? H-nya kan punya 1 elektron, gini kan? C-nya ada 4 elektron. Sini kasih 1, sini 3. Berikatan sama N. N-nya punya 5 elektron valensi. 1, 1, 1. Gini kan? Ya nggak? Berarti nanti ikatannya gini. H, strip C, strip 3, N. Nah gitu. Nyambung nggak? Bikinnya. Halo? Nah, coba kayak gini, nah. Ini ada ikatan rangkap 3. Kita hitung dulu. Berarti jumlah ikatan sigmanya. Kita lihat dulu. Dari yang tunggal berapa? 1. Dari tunggal 1. Ditambah nih. Kalau ini ada rangkap 3 nih, Nak. Kalau ada ikatan rangkap 3, berarti di sini dia mengandung apa? Mengandung 1 sigma dan 2 pi, Bu. 2 pi, betul. Oke, berarti sigmanya selain dari miliknya CH di sini ya. Nah, berarti kita juga punya 1 lagi dari CN, gitu kan? Nyambung nggak? Nah, berarti dia jumlah ikatan sigmanya 2.
Nah, jumlah ikatan pi-nya berapa? Ya udah dari rangkap 3 itu pi-nya ada 2 juga, seperti itu. Mana tadi yang tanya ya? Renta ya tadi nanya. Gimana Renta? Bisa memahami? Kan aku, Bu, yang nanya. Siapa Bukan tadi aku yang ya. nanya? Oh, Tria ya. Siapa sih yang tadi nanya? Ini aku ngelihat yang apa namanya mic-nya kebuka tadi. Siapa yang nanya tadi ya? Tria. Ya, Bu. Paham? Udah paham belum ini tadi yang nanya? Aku lupa. Maaf ya. Paham, Bu. Paham gitu. Oke ya. Nah, kalau misalnya kamu punya senyawa itu H2SO4 Jal. H2SO4. Kamu masih ingat nggak struktur Lewisnya H2SO4? Pusatnya siapa? Hei. Ini kalian mah cuma bertahan 40 menit aktifnya. Bu, pusatnya tuh. Iya, S. Oke. Terus yang ada di sekitar S yang mana? Atau mana? Yakin. H2SO4 itu udah sering banget loh keluar di ini ya. Keluar di latihan ya. Oh, gini kan? Oke. Terus H-nya taruh mana? Di sampingnya O gitu Di kan? samping O, Bu. Betul. Sini kan berarti katanya gini kan? Tunggal. Sama SO yang atas ini berarti rangkap, sama yang bawah rangkap gitu nggak sih? Ini udah sering muncul loh ya, H2SO4 ya. Iya nggak, coy? Iya, Bu. Lupa ya kamu ya? Lupa ingat, Bu. Oh, makanya kalau materi yang udah lewat, kamu mudah move on sih ya. Jadi kalau yang udah lewat udah aja. Yuk coba dihitung berapa jumlah ikatan sigmanya. Berapa jumlah ikatan sigmanya? Ayo. 4. 6, Bu. Nah, dari yang tunggal dulu. Dari yang tunggal ada 4, gitu kan enak ya. Nah ini kan dari yang tunggal kan ini nih. Kalau tak tandai 1, 2, 3, 4. Nah kemudian dari yang rangkap 2-nya ada 2 ya. Iya, Bu. Berarti total ikatan sigmanya ada 6. Mantap. Ikatan pi-nya ada berapa? 2. Ada 2. Benul sekali. Nyambung nggak sampai sini? Nyambung. Nah makanya nak, emang akan sulit kalau kamu nggak bisa menggambarkan struktur Lewis. Kalau nggak bisa gambar struktur Lewis, nanti nentuin bentuk molekulnya lupa ya. Nentuin bentuk molekulnya nggak tahu, kepolaran nggak tahu gitu ya. Kemudian kalau kepolaran nggak tahu, misalnya hubungkan dengan hibridisasi, nanti bingung. Nah makanya untuk mengetahui kemampuan kalian untuk bisa menggambarkan struktur Lewis itu menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau kamu ngerasa sekarang, Bu, kok aku belum fasih ya menggambarkan struktur Lewis, silakan kamu bisa minta ajarin sama temenmu nih yang misalnya, siapa ya teman sekelas aku yang udah pinter gambar struktur Lewis, minta ajarin. Atau kamu bisa ngelihat tutorial di YouTube tuh, bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis ya. Gitu ya. Jadi harapan Ibu kalau kamu nggak tahu jangan diem-diem baik ya, tapi berusaha untuk mencari tahu. Oke, nah sekarang kita kaitkan sama tadi anakku. Bu, kalau ikatannya dia ada rangkapnya, gimana ya cara kita menentukan hibridisasinya? Oke, nah cara menentukan hibridisasinya itu nanti ada kaitannya nak dengan tadi yang Ibu ajarkan kamu untuk menghitung berapa ikatan sigma dan berapa ikatan pi. Kemudian menghitung DEI dan menghitung DEB. Oke, ini mau tak ajarin cara benernya dulu apa langsung cara cepat? Cara benernya dulu, Bu. Oke, cara yang benernya dulu. Oke, sekarang kalau kita lihat C2H4. Kamu ingat nggak sih ini senyawa hidrokarbon apa ya C2H4? Lupa ya. C2H4 itu senyawa apa nak? Etena, kalau kamu ingat sih. Lupa ya. Etena itu yang gini loh, ada C, rangkap 2C gitu kan. H-nya yang kiri ada 2, H yang kanan ada 2, seperti ini. Mungkin dulu waktu belajar hidrokarbon di SMA, kamu ingat, oh C itu tangannya 4 gitu kan. Gitu ya. Nah, ini adalah molekul C2H4. Nah, terus kalau kita lihat C2H4 di sini,
kamu suruh menentukan hibridisasinya. Nah, Bu, kalau dia ada molekulnya seperti ini, yang kita jadikan atom pusatnya siapa? Nah, jadi kamu bisa menentukan, Nak, yang mau kamu tentukan hibridisasinya itu atom pusat yang C yang mana yang sebagai atom pusat. Nah, ini dilalahnya C yang kiri sama yang kanan kan sama aja. Ya, iya nggak sih? Nah, jadi misalnya, Bu, aku mau C yang kiri aja, ya wis nggak apa-apa. Misalnya ya, ini Ibu tandai yang mau kamu tentukan hibridisasinya C yang kiri. Nah, Ibu lope ini, biar ingat. Oke, ya coba tentukan dulu. Kalau misalnya C yang kiri di sini, Nak, kalau kita melihat DEI sama DEB-nya berapa, Nak? DE-nya berapa? 3. 3, betul. Karena kan ada H atas, H bawah, C kanan gitu kan ya. DE-nya 3. DEB-nya, Nak? 0. 0, betul. Nyambung kan ya, kenapa 0? Karena kan C, nomor atomnya kan 6, valensinya kan 4. Sudah digunakan untuk berikatan 4 gitu ya, berarti DEB-nya 0. Berarti total domainnya berapa, Nakku? 3, Bu. 3, Total Bu. domainnya 3. Oke. Nah, sekarang kita melihat, nah, kalau pada atom C ini, kalau kita cara benernya ya, kita bikin dulu berarti, nah, C itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2, seperti itu kan ya. Nah, berarti ini yang kita libatkan elektron di kulit terluar. Ini kan. Nah, ini 1, 1. Gini ya. Oke. Nah, kalau ingin menentukan hibridisasi pada atom C, nah, gitu ya, kita tentukan dulu coba. C tadi ini di sini DEI sama DEB-nya kan udah ya, tapi jumlah ikatan sigma dan ikatan pi-nya, nah, coba kalau kita tentukan. Jumlah ikatan sigmanya ada berapa? Ikatan sigmanya. 5, Bu. 5, Bu. No. C yang mau kamu tentukan hibridisasinya aja. Ikatan 4. sigmanya. 4, Ikatan Bu. ikatan sigmanya 3, Bu. 3 nggak 3. sih? Oh iya 3. 3 nggak sih? Iya, Iya Ya, kan? Bu. C tunggal atas ya, C tunggal sama H yang bawah. Kemudian ini 3, Bu. sama yang sebelah kanan kan ada ikatan rangkap 2, berarti kan 1 sigma 1 pi ya. Nah, artinya C di situ 3, ikatan Bu. sigmanya 3, ikatan pi-nya berapa? 1, gitu kan? 1. Nah, berarti total ikatan yang akan terbentuk oleh C yang Ibu tunjuk itu berarti ada berapa total ikatan yang akan terbentuk? Ada 4. Ada 4. Nah, artinya, Nak, kamu sediakan dulu 4 orbital yang berisi elektron single. Nah, ini kan masih kurang ya. Nah, berarti ini kita lempar ke sini dulu, gitu kan? Nah, berarti nanti di sini tinggal ini sendiri. 1, 1, 1. Nah, gini kan, Nenek ya? Oke, nah kemudian kamu lihat total domainnya dari atom pusat kamu berapa tadi total domainnya? 3. 3. Nah, artinya nanti yang akan mengalami hibridisasi itu ya 3 orbital saja, nah. Ya, berarti 1 orbitalnya itu dari yang S, 2 orbitalnya dari yang P. Nah, sehingga yang akan mengalami hibridisasi nanti yang ini, nah. Nah, jadi kita punya 3 orbital hibrid. Gitu kan ya. Inilah yang kita sebut dengan nama orbitalnya apa? Berarti sp2. Oke. Loh Bu, yang satunya nanti kebuang dong. Yang ini bukan berarti dia kebuang, Nakku. Ya. Jadi yang tidak digunakan ini bukan berarti dia terbuang sia-sia, tetapi nah, yang kamu hibridisasi ini, nah, orbitalnya nanti yang digunakan sebagai ikatan sigma, gitu ya. Nah, sementara yang seolah-olah terbuang inilah, ini yang nanti akan membentuk ikatan pi. Nyambung nggak, Ra? Nyambung nggak ya? Nyambung, Bu. Nah, ini kan tadi minta cara benernya ya. Cara benernya agak lama ya. Ikatan sigma, ikatan pi. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau Bu, kalau cara cepatnya gimana sih, Bu? Cara cepatnya ya. Kita coba untuk molekul yang lain coba. C2H2.
Bisa gambarin nggak? C2H2. C kan tangannya 4 nah. Berarti gimana nih? C sama C. Ini C H, H. rangkap. Gini nggak sih? Berarti C-nya rangkap 3. Gini nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, ini langsung tak ajarin cara mudahnya ya. Tadi kan cara konsepnya udah. Nah, sekarang cara mudahnya. Nih, anggaplah kamu mau mencari hibridisasinya C yang sini, misalnya. Oke, tentuin dulu DEI-nya berapa? 2, betul. Siapa yang masih bingung DEI-nya 2? Siapa yang bingung DEI-nya 2? Tinggal kiri sama kanan aja kan? Oke, DEB-nya berapa, Nak? 0. DEB-nya 0. 0. Oke, berarti total domainnya? 2. Total domainnya 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita tentukan jumlah ikatannya. Jumlah ikatan sigmanya berapa? 2. 2. 2. Jumlah ikatan pi-nya? 2. Oke. Nah, penentuan hibridisasi itu tetap sesuaikan dengan jumlah domainnya. Nah, karena ini dia akan membentuk totalnya 2 domain, nah berarti hibridisasinya apa? SP. Hibridisasinya adalah SP, gitu. Nyambung nggak sih? Nyambung, Bu. Udah selesai. Gitu aja, Bu. Gitu doang, Bu. Kamu ngomong gitu doang, awas ya. Kalau besok ada soal UASnya kayak gini nggak bisa tak kosek kamu ya. Iya gitu doang. Tapi challenge-nya kalian Izin itu, bertanya, Bu. oh iya, challenge-nya kalian bikin struktur Lewis ya. Kenapa, Kak? Silakan. Jadi, Bu, ikatan V-nya itu nggak berpengaruh gitu ya, Bu, buat hibridisasinya, Bu. Oke, jadi orbital hibrid gitu ya, itu yang nanti akan digunakan untuk membentuk ikatan sigma, ya. Gitu, makanya selalu orbital hibrid yang akan terbentuk ya sesuai dengan berapa jumlah ikatan sigma yang akan terbentuk dari atom pusat itu. Gitu, Renta. Izin bertanya, Bu. Silakan. Oke. Tadi ada yang izin bertanya lagi, monggo silakan. Ini, Bu, untuk yang kayak ikatan-ikatan begini nih. Itu nanti kita cari ikatan yang paling panjang kah atau bagaimana, Bu? Ikatan yang paling panjang gimana? Kayak misalnya C3H8O2 gitu. Nah, itu nanti kita cari yang panjang dulu, Bu. Contoh misalnya C3H8 O2. Oke, kira-kira senyawa apa itu? Kemarin sih keluar. Oh, kemarin keluar. Berarti C3 itu C-nya ada 3. Gini kan enak ya? Kalau O-nya ada 2 itu curiga asam karboksilat nih. Gini bukan? Sini CH3, CH2. Tapi H-nya 8. Seriusan? Iya, Bu. C3H8O2. CnH2n+2O. Kalau karboksilat CnH2nO2 ya. Oke, terus gimana? Ini selip kali ya. Terus misalnya ya. Itu nanti cari ikatannya itu ikatan yang terpanjang ya, Bu ya. Seperti kayak yang C2H2 itu. Apa gimana? Gini, misalnya ini Ibu kasih ininya aja ya. Mungkin itu kamu soalnya C3H6O2 lah ya. C3H6O2 itu nanti kan gini. CH3, CH2, COOH gitu. Maksudnya kamu mau menentukan apanya? Hibridisasinya? Iya, Bu. Nah, ini kan hibridisasinya ada banyak atom, Nak. Nah, biasanya sih ya, kalau mau menentukan hibridisasi, ya ditentukan hibridisasi dari atom yang mana. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi ya bergantung soal itu, dia mau mintanya untuk atom yang mana. Gitu. Oke, Bu. Tapi kalau misalnya cuma diminta untuk menghitung berapa ikatan sigma dan ikatan pi, ya udah hitung semuanya gitu. Tapi misalnya kayak gini kan bisa jadi dia hibridisasi yang
diminta adalah untuk C yang ini, atau C yang CH2 ini, atau C yang COOH ini, atau hibridisasi untuk O yang sini gitu kan ya. Nah itu bergantung. Oke, tapi inilah karena siapa ini tadi ya, residen ya. Nah, karena kamu Iya, Bu. sudah mengeluarkan soal ini, coba ya kita lihat untuk hibridisasi atom C yang ibu tanda ini dah. Nah, kira-kira hibridisasinya apa? Gimana caranya ngitungnya? DIB-nya dulu kan, Bu? Betul. DIB. DI-nya berapa? 3. 3. 3. DB-nya 0. 0. Total domainnya? 3. Total domainnya 3. Berarti hibridisasinya? SP2. SP2. Enak ya? Enak Iya. banget ya? Nah, coba. Nah, ini untuk ngeceknya, Bu, hibridisasinya kan SP2. Total 3 domain. Matching nggak dengan jumlah ikatan sigma yang dimiliki oleh C yang tadi kamu tentukan itu? Coba hitung. Ikatan sigmanya berapa? 3. Ikatan sigmanya 3. Ikatan pi-nya? 1. 1. Matching nggak hibridisasi dengan jumlah ikatan sigmanya? Tidak. Matching dong. Ya kan? Iya, Bu. Matching. Kan sama-sama 3 kan. SP2 itu kan berarti S-nya 1 kotak, P-nya 2 kotak kan. Ya. Oh iya, Bu. Iya. Oh iya. Gitu. Enak kan? Yang susah itu apa coba? Bikin struktur Lewisnya. Kamu tuh biasanya pada KO suruh bikin struktur Lewis. Benar, Bu, benar. Iya nggak sih? Nah, coba nih. POCl3. Jal, bikin. Gimana struktur Lewisnya? P pusat. Udah pernah ya ini ya? Iya, Bu. P pusat, oke. P pusat, terus gimana, Nak? O atas, CL-nya di sampingnya. Oh, ini kamu inget ya ini, inget ini mah bikinnya. Oke, ya wes kayak gini. Ya, coba seandainya kita diminta untuk menentukan hibridisasi atom pusatnya. Oke, berarti DI-nya berapa? 5. 4. 4. 4. Nah, DEB-nya P itu nomor 0. atomnya 15. 2, 0, Bu. 5. 0 ya. Oke. Berarti total domainnya berapa? 4. 4. Total domainnya 4. Berarti hibridisasinya? SP3. SP3. Ih, kok enak sih? Gimana dong ini? Coba tentuin aja nih, P yang ini. Dia punya ikatan sigmanya berapa? 4. 4. Ikatan sigmanya 4. Ikatan pi-nya? 1. Ikatan pi-nya 1. Matching nggak jumlah ikatan Matching. sigma dengan hibridisasi? Matching. Ya udah. Enak ya? Enak tenan. Tapi kalau sekali kamu salah bikin struktur Lewisnya udah. Assalamualaikum. Nah nih, CO2 coba tentukan hibridisasinya. Atom pusatnya C, Bu. SP, Bu. SP. Wah, cepet banget loh kamu loh. Jagoan. Nah, ya, atom pusatnya kan C. Gimana struktur Lewisnya, Jal? O-nya di kiri kanan. Bu-nya di kanan dan kiri. Boleh, Ya, di boleh. samping-samping. Boleh. C itu Berapa nomor dua? atomnya kan 6. Valensinya kan 4. DE-nya berapa? 2. 2. DB-nya berapa? 0. 0. Total domainnya? 2. Total domainnya 2. Berarti hibridisasinya? SP. SP. Alright. Bisa ya? Nah, untuk kamu meyakinkan boleh ini, boleh kayak tadi itu dicek ikatan sigmanya berapa, ikatan pi-nya berapa. Tapi yang teliti ya, jadi jangan kamu merasa mudah, besok dapat senyawa yang beda lagi, nggak bisa, tak kosek kamu ya. Dah, tentang hibridisasi udah clear? Clear, Bu. Insya Bu. Aman. Insya Allah aman. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu yang apa? Kalau SP, habis itu SP2, SP3, itu udah ada ketentuannya, Bu? Udah ada ketentuannya gimana maksudnya? Misalnya nih, kalau SP apa? Domainnya 4 gitu kan. Nggak bisa, berarti nggak bisa SP D2 gitu. Nggak bisa ya? Apa? Enggak. Jadi ada ketentuannya berarti kan? Berarti kalau dia SP berarti ini untuk domain totalnya ya. Domain totalnya 2. Kalau SP2 itu untuk domain totalnya 3 ya. Kalau SP3 itu untuk domain totalnya 4.
Ya ada gitu, SP3D itu berarti untuk domain totalnya 5. 5. Kita kan cuma bermain dengan maksimal 6 ya ininya ya. SP3D2 itu untuk domain 6. Ini urutannya juga diperhatikan ya. Jadi SPD gitu ya. Tinggal SP berapa. Oke? Oke, Bu. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan. Ini tadi yang nanya siapa sih? Residen ya? Den, Iya, Bu. awas kamu nilainya kecil nanti Den. di ini loh. Kamu kalau tutor aktif kali di kelas besar aktif ya. Ngapa kamu kalau UTS grogi apa? Apa ngeblank? Cepetan, Bu. Oh deg-degan makanya kamu itu kalau udah 1 jam menjelang ujian itu udah nggak usah belajar lagi, kamu tenangin diri kamu ya. Kemudian misalnya apa, telepon orang tuamu minta doain. Kalau misalnya yang muslim apa namanya ujiannya pagi, jangan lupa ngeduha dulu. Enak ya aku nasihatin orang ya. Maksudnya kalau kamu masih ubrek ya 1 jam sebelum ubrek, nanti yang udah kamu pelajari di hari-hari sebelumnya hilang semua, bisa jadi gitu kan. Nah, makanya kalau udah mendekati ujian itu udahlah, nggak usah ini. Misalnya kamu jangan heboh sendiri, kamu datang, temenmu lagi belajar, aduh aku belum belajar bagian ini gitu ya. Belum tentu kamu tuh setengah jam belajar itu langsung nyambung. Malah yang ada nyambung enggak, yang udah kamu pelajari sebelumnya hilang semua. Ya. Jadi kalau udah mendekati itu udah mending apa digunakan untuk menenangkan diri. Kemudian apa? Banyak berdoa gitu aja. Ya, kecuali kalau kamu ngerasa, Bu aku sebelum-sebelumnya nggak pernah belajar, los itu. Karepmu ya. Jadi jangan SKS, sistem kebut semalam. Nggak kuat nanti otaknya. Ya. Oke, ini udah bisa lanjut nggak? Masih ada 1 bahasan lagi nih selain hibridisasi. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Oke, nah setelah ini kita akan belajar tentang teori orbital molekul. Nah ini nih, di kelas besar aku yakin kamu udah dijelaskan gitu ya, tetapi emang materi ini belum pernah ketemu waktu zaman SMA ya nak ya. Nah, bentar. Ini kok kursor aku nggak bisa jalan. Nah, udah kelihatan belum slide-nya yang teori orbital molekul? Udah, Bu. Ya, nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ya nak, ketika kita belajar struktur Lewis, kemudian kita belajar menentukan bentuk molekul, kemudian belajar hibridisasi, itu kita menggunakan teori ikatan valensi ya. Jadi teori ikatan valensi itu di mana kita melihat bagaimana terbentuknya suatu ikatan itu hanya melibatkan elektron valensinya saja nah. Ya, jadi kalau TIV itu adalah teori ikatan valensi. Ya, jadi kita hanya melihat proses pembentukan ikatan itu hanya berdasarkan elektron valensinya saja, gitu ya. Nah, ternyata selain TIV nanti ada juga yang namanya teori orbital molekul. Jadi kalau teori orbital molekul kita akan melihat bagaimana pembentukan ikatan dengan melibatkan semua atom yang dimiliki semua elektron yang dimiliki oleh atom-atom yang berikatan. Nah, tetapi Bu Ayu disclaimer dulu untuk kimia dasar yang akan kita pelajari teori orbital molekulnya itu dibatasi hanya untuk molekul-molekul diatomik ya dan maksimalnya kita belajar untuk yang periode 1 periode 2 saja. Nah, di sini ada yang prodi kimia enggak? Ada yang prodi kimia? Ada, Bu. Kalau ada yang prodi kimia, nanti kalau kamu penasaran, kamu pinisirin Bu, kalau dia atomnya itu bukan diatomik, kalau dia bukan periode kedua gimana, nanti akan ketemu ya, ketemu di mata kuliah prodi. Tetapi kalau di kimia dasar dibatasi pengenalannya sampai sini dulu ya. Nah, nanti nak dengan teori orbital molekul kita jadi bisa menjelaskan gitu ya sifat kemagnetan dari suatu molekul. Apakah dia bersifat diamagnetik atau bersifat paramagnet.
Nah, masih ingat nggak apa bedanya diamagnet dengan paramagnet? Diamagnet dengan paramagnet. Ayo. Kalau dia magnetik, elektronnya berpasangan semua, Bu. Dia tertarik magnet nggak? Kalau dia Bu. magnetik, tertarik magnet nggak? Tidak ya. Tidak tertarik. Tertarik magnet. Ciri-cirinya apa? Elektronnya semua berpasangan ya, semua berpasangan. Nah, kalau paramagnet itu berarti tertarik ya, tertarik Iya, Bu. magnet. Oke, ciri-cirinya? Elektronnya jomblo. Elektronnya single. Elektronnya jomblo. Bahasanya Bu Ayu banget ya. Elektronnya ada yang single ya, atau ada elektron yang single. Oke. Nah, ini saya yakin di kelas besar pasti sudah dijelaskan. Ini mungkin saya mengulang lagi ya. Kamu ingat nanti kalau pembentukan orbital molekul, ada yang kita sebut sebagai orbital molekul ikatan, ada yang kita sebut orbital molekul anti ikatan. Kalau orbital molekul anti ikatan itu yang energinya lebih tinggi, nak. Ya, namanya anti ikatan, berarti dia apa? Lebih nggak stabil. Gitu ya. Nah, jadi orbital anti ikatan itu biasanya nanti dilambangkan dengan tanda bintang. Ya. Sementara kalau orbital molekul ikatan itu yang lebih rendah dibandingkan orbital molekul yang anti ikatan. Nah, ketika suatu atom itu dia akan berikatan, nanti yang akan pertama kali terbentuk itu ya ikatannya, kalau dia melibatkan orbital s, dia akan membentuk ikatan sigma. Oke, nah mungkin Ibu ambil contoh di sini dulu ya. Ibu ambil contoh, misalnya ini cara bikinnya seperti apa ya, Bu? Contohnya misalkan kamu diminta menggambarkan orbital molekul untuk pembentukan molekul Be2. Nah, misalnya gitu. Ingat ya, kita disclaimer-nya hanya untuk molekul-molekul diatomik. Periode 1, periode 2. Oke, kalau Be2 berarti dia ikatannya antara apa dengan apa, Nak? Be dengan Be. Iya nggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Be nomor atomnya kan 4. Ingat kalau pakai teori orbital molekul berarti kita harus menampilkan orbitalnya ya, SPDF-nya itu. Berarti konfigurasinya kan 1s2, 2s2 gitu kan. Nah, kalau kita akan gambarkan diagram energinya, melewat lagi ya, anggaplah ini adalah diagram energinya ya, ini energi. Oke, berarti kita mulai dari yang paling rendah dulu. Paling rendahnya kan 1s2 ya. Nih, ini anggaplah punya Be yang kiri. Nah, ini satu lagi untuk Be yang sebelah kanan. Oke, berarti dimulai dari 1s2. Berarti yang kanan juga 1s2 kan ya. Oke. Ini atas lagi 2s2, sini 2s2. Oke. Nah, sekarang Nakku, dilihat S itu ada berapa orbitalnya atau kotaknya ada berapa S? 1 ya, berarti Be yang kiri punya 1 kotak, Be yang kanan juga punya 1 kotak. Nah, ketika mereka bergabung membentuk molekul, maka dia akan menghasilkan 2 orbital molekul. Nah, yang satu letaknya lebih tinggi, yang satu letaknya lebih rendah di sini. Kalau yang lebih tinggi itu kita sebut dia namanya adalah orbital anti ikatan, atau di sini sigma bintang. Kalau yang bawah berarti sigma aja. Nah, kita nama Ibu ini sigma apa? Karena asalnya dari 1s berarti sigma 1s. Yang atas sigma bintang 1s. Nyampe sini dulu masih nyambung nggak? Masih Ibu nyambung? ulangin yang bagian Yang bagian mana? yang S2 ini itu Bu, Oh, S2. gini. Oke. Ini kan, tak ini dulu ya. Tak hapus dulu yang ini ya. Bu, ini kan kita mau bikin diagram energi, Nakku. Berarti kita mulai dari yang rendah dulu. Kan ada 1s2, 2s2. Berarti yang rendahnya kan 1s2 toh. Ya enggak? Ini kan ikatannya ada Be2. Berarti ada Be dengan Be gitu. Makanya Bu Ayu tulis seolah-olah sini Be yang kiri sama Be yang kanan. Nyampe sini dulu masih nyambung? Bu. Masih nyambung, oke. Sekarang kita lihat konfigurasinya. Berarti kan Be yang kiri dan Be yang kanan ya punya konfigurasi yang sama persis kan ya.
Nah, kalau Be yang kiri ada 1s2, Be yang kanan juga 1s2. Nah, S itu ada berapa kotak? Ada 1 kotak. Ada satu. Berarti yang kanan juga punya 1 kotak, gitu toh. Nah, kamu bayangkan ya, BE yang kiri sama BE yang kanan itu dia mau berikatan. Berarti BE yang kiri nyumbang 1 kotak, BE yang kanan nyumbang 1 kotak. Berarti totalnya punya berapa kotak? Totalnya 2. Nyambung nggak? 2. Nyumbangnya Nah, dari mana, Bu? ya ini, yang kiri kan 1 kotak, yang kanan 1 kotak. Jadi berapa kotaknya? 2 kan? Oh, 2. Nah, 2 kotak itu nanti dia akan membentuk gini, 2 kotaknya itu ya. Nah, jadi yang tengah-tengah itu adalah udah orbital molekul. Orbital molekul itu berarti penggabungan kiri sama kanan. Ya. Nah, 2 kotaknya itu nanti dia akan terbentuk itu adalah ada yang energinya lebih tinggi, ada yang energinya lebih rendah. Yang energinya lebih tinggi kita kasih simbol bintang. Nah, kalau yang lebih rendah ya udah nggak ada bintangnya. Nah, karena kotak ini kan tadi asalnya dari orbital 1s, berarti kita kasih nama dia sigma 1s, yang ini berarti sigma bintang 1s. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya? Oke, nah gitu juga yang terjadi pada orbital 2s nih. Naik lagi ke atas, berarti 2s. Kotaknya ada berapa? S itu kotaknya ada 1. Masa kotaknya ada 2? Kotaknya 1 kan? S itu kotaknya 1. Gitu kan? Nah, berarti yang kanan juga punya 1 kotak, gitu kan? Nah, kalau mereka digabungkan, punya berapa kotak? 2. Punya 2. Ingat tadi, ada yang energinya lebih tinggi, ada yang energinya lebih rendah. Yang lebih tinggi kita kasih simbol bintang. Nah, berarti ini kita kasih nama yang bawah adalah sigma 2s, atasnya lagi berarti sigma bintang 2s. Sampai sini dulu masih nyambung nggak? Masih, Bu. Masih ya. Nah, jadi nih, yang Bu Ayu tunjukkan sini nih. Ini yang tengah-tengah ini, inilah yang kita sebut sebagai orbital molekul. Orbital molekul ya. Nah, sekarang tinggal kita isi elektronnya, anakku. Nih, isi elektronnya. 1s2, berarti kan ada elektron sepasang, betul? Betul. Yang sebelah kanan juga berarti sepasang, gini kan? Ya. Nah, kamu bayangkan, Nak, kalau yang kiri nih ada 2 elektron, yang kanan ada 2 elektron. Berarti kalau mereka bergabung totalnya ada berapa elektron? Ada 4, Bu. Ada 4. 4, Bu. Nah, kamu isikan berdasarkan aturan Hund, dia dari yang berdasarkan Afbau ya. Dia dari yang energinya rendah dulu. Nah, berarti kita isi dulu yang sigma 1s. Nah, karena tadi total elektronnya ada 4, berarti kan gini kan? 1, 2, baru naik lagi. 3, 4. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Oke, aku udah pelan-pelan ya. Bismillah, semoga nyambung. Nah, sekarang yang di 2s2, nah. 2s2 berarti ada berapa elektronnya? 2. Ada 2, oke. 2s2 yang kanan berarti kan 2 juga ya. Nah, kita gabungin coba. Dari 2 kiri sama 2 yang kanan berarti totalnya ada berapa elektron? 4. 4. Nah, berarti kita isi dari bawah kan? 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nyambung? Nyambung, Bu. Nah, udah. Berarti ini kan? Nah, ini adalah, ini yang Ibu tandai yang tengah-tengah ini adalah orbital molekul yang terbentuk. Nah, biasanya kita diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron dari molekul tersebut. Nah, cara bikin konfigurasinya adalah kita urutkan dari bawah. Nah, dari bawah tadi ada siapa? Ada sigma 1s. Isi elektronnya berapa? Ada 2. Berarti sigma 1s2. Naik lagi sigma bintang 1s2. Naik lagi sigma 2s2. Naik lagi sigma bintang 2s2. Nyambung ora? Nyambung, Bu. Yang lainnya bisa paham? Bisa? Ya udah, berarti ini adalah konfigurasi elektron dari molekul Be2.
Nah, kemudian yang sering ditentukan lagi adalah sifat kemagnetannya. Nah, sifat kemagnetan. Sekarang kita lihat, nah, berdasarkan orbital molekulnya, berarti yang tengah-tengah ini. Kita lihat elektronnya berpasangan semua nggak nih? Berpasangan, Bu. Nah, semuanya berpasangan. Berarti kalau semuanya berpasangan, sifat kemagnetannya paramagnet atau diamagnet? Paramagnet. Diamagnetik. Kalau paramagnet ada yang single ya. Berarti ini adalah diamagnetik. Nyambung ora? Nyambung, Bu. Jun, ngerti ya? Nah, kemudian dari orbital molekul ini kita juga bisa menentukan orde ikatan. Nah, orde ikatan itu nanti bisa dicari dengan persamaannya seperti ini. Setengah dari jumlah elektron ikatan dikurang jumlah elektron pada orbital anti ikatan. Nah, tadi anti ikatan itu ciri-cirinya yang ada bintangnya kan ya. Nah, kalau anti ikatan itu kan dia yang ada bintangnya, gitu ya. Nah, berarti kita lihat aja dari konfigurasi elektronnya, nak. Elektron yang ikatan, berarti kan yang ini kan, sigma 1s2 sama sigma 2s2, ya nggak? Iya, Bu. Iya, oke. Berarti kita lihat setengah dikali jumlah elektron ikatannya berapa? Ada 4. Ada 4. Ya nggak? Elektron. Ya kan? Ini kan yang pangkatnya. Kalau elektron itu pangkatnya yang dilihat. Ada 4. Dikurang. Oke, yang anti ikatan. Berarti yang ada di bintang itu. Ada 4 juga, Bu. 4 juga ya? 4 juga. 4 juga. Ya udah nggak apa-apa. Setengah dikali 4 kurang 4. Berarti berapa? 0. 0. Oke. Berarti orde ikatannya adalah 0. Bu, apa sih maknanya kalau dia orde ikatannya 0? Artinya ya nggak akan mungkin ya. Kemungkinannya itu nihil ya untuk terbentuk molekul Be2. Ya, kalau misalnya orde ikatannya 1, nah berarti dia bisa membentuk kayak gini misalnya ya. X strip X itu berarti orde ikatannya 1. Kalau misalnya ordenya 2, berarti dia membentuk ikatan rangkap 2 seperti itu. Kalau ordenya ada yang setengah, Bu. Setengah itu artinya apa? Dia mau membentuk satu ikatan gitu ya, tapi nggak sempurna ya. Makanya setengah. Gitu. Tapi biasanya dibulatkan ya. Itu berarti ikatannya tunggal. Kalau 1,5 berarti kalau dibulatkan ikatannya 2 gitu. Oke. Ini bisa dipahami nggak? Untuk yang orbital molekul baru untuk yang S nih. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bu, boleh diulangin nggak, Bu? Yang mana? Orde ikatan 0 itu artinya apa? Kalau orde ikatan 0 itu dia tidak mungkin terbentuk ikatan. Jadi nggak akan mungkin terbentuk molekul Be2 itu nggak ada. Ya. Tidak mungkin ada ya Be2 gitu. Oke. Bu, bisa dijelasin nggak, Bu, yang orde sama dengan 1 orde sama dengan 2 itu, Bu? Oh, ini jadi gini, misalnya ketika kamu ngitung ya, Nak ya. Ini kan dilalahnya kita ngitung 0 ya. Nanti misalnya kita ambil contoh molekul yang lainnya ya. Nah, misalkan dia ketemu ordenya 1. Nah, berarti dia ikatan yang terbentuk adalah ikatan tunggal gini loh. Nah, kalau dia orde ikatannya 2, berarti dia akan membentuk ikatan rangkap 2 gitu. Gitu maksud Bu Ayu. Ini dilalahnya di contoh soal ini orde ikatannya 0, berarti kan nggak ada ikatan yang terbentuk. Gitu. Nanti kita coba lihat ya untuk molekul lainnya. Oke. Oke, bisa lanjut dulu? Bisa, Bu. Ya, tak lanjut dulu ya, ambil contoh yang lainnya. Ini kan barunya nyampe orbital S. Nah, nanti agak rempong kalau kita ketemu orbital P. Nah, oh ini ada orbital P, di sininya ada P enggak? Aduh, kursor. Nah, ini dia. Kalau kita ketemu sama orbital P. Nah, ini rempong dunia persilatan. Ya. Nih, kalau kamu ketemu sama orbital P itu kan 3 kotak. P kan 3 kotak ya. Nah, Iya, jadi Bu. nanti kalau kamu membayangkan, oh kalau ada orbital P berarti
Atom yang kiri nyumbang 3, atom yang kanan nyumbang 3. Berarti total orbital yang akan dibentuk berapa? Orbital molekulnya. Ada 6 kan? Nah, 6 itu nanti terbagi menjadi gini, nak. Sigmanya ada 1, pi-nya ada 2 kotak. Gitu juga dengan yang anti ikatan. Sigma bintangnya 1, pi bintangnya ada 2 kotak. Nah, energinya diingat-ingat ya. Jadi yang lebih rendah itu adalah energinya pi dibandingkan sigma. Berarti pi dulu baru sigma, pi bintang baru sigma bintang. Gitu ya. Bu ambil contoh dong, ambil contoh. Misalnya ambil contoh, contohnya pada molekul C2 lah misalnya enak ya. Pada molekul C2. Berarti C itu kan nomor atomnya 6. Berarti kan 1S2, 2S2, 2P2. Seperti itu bukan? Nah, ini anggaplah C yang kiri, ini C yang kanan. Berarti ini 1S2, ini 2S2, berarti ini ya isinya gini. 2S2 berarti isinya gini. Ya enggak? Terus yang sini 2P2, 2P2, sini 2P2. Berarti Bu Ayu bikin gini ya. Seret, seret. Ini seret, seret. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Oke. Kalau yang dari bawah rasanya kalian udah bisa ya. Ini kan kirinya 2, kanannya 2. Berarti totalnya ada berapa elektron? 4. 4. Berarti isi dulu ya. Atas bawah gitu ya. Yang sigma 1S, sigma bintang 1S atas bawah, ya enggak? Terus yang ini, yang 2S, yang kiri ada 2, yang kanan ada 2. Berarti totalnya berapa? 4. 4. Berarti dari bawah sigma 2S-nya 1 2, naik ke atas 3 4. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Yang lainnya mana nih? Nggak ada suaranya nih. Nyambung, Bu, nyambung. Nyambung. Oke. Nah, sekarang yang 2P2. Yang kiri nyumbang 2, yang kanan elektronnya nyumbang 2. Berarti total elektronnya ada berapa? Ada 4. Nah, isi dari bawah yuk. Berarti 1 2 3 4 gitu kan? Nah, Iya. iya, udah. Nah, berarti yang tengah-tengah itulah yang orbital molekulnya. Kalau kamu diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari orbital molekulnya. Orbital molekulnya. Yuk, berarti kita urutkan dari bawah. Berarti gimana konfigurasinya? Sigma 1S2. Sigma bintang 1S2. Terus Sigma 2S2. Terus Sigma 2S2. Terus Pi. V 2P. Berapa isinya? 2. 4. Ya enggak? Iya, 4 Bu. kan? Iya, Bu. Seperti itu. Oke? Nah, kalau kamu ragu, nak, ini bener nggak ya konfigurasi elektron aku? Dicek ininya aja. Nih, hitung coba jumlah elektronnya berapa nih? Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Berapa totalnya? 12 ya? Hah? Iya, Bu. 12. Nah, coba aja nih. C2. Kan 1C aja elektronnya 6. Berarti kalau ada C2 elektronnya berapa? 12. Berarti udah matching. Gitu. Itu cara kamu ngecek, ini aku bikin konfigurasinya selip apa enggak ya. Nah, sekarang kalau diminta untuk menentukan sifat kemagnetannya. Sifat kemagnetannya ini kalau kita lihat orbital molekulnya, nak, berpasangan semua atau ada yang single tuh? Berpasangan semua ya? Nah, Iya, berarti Bu, sifat berpasangan. kemagnetannya paramagnet atau diamagnet? Iya, mah. Iya, magnet. Magnet. Diamagnetik. Oke, sekarang tentuin ordernya yuk. Orde ikatan. Orde ikatan, cara nyarinya setengah dikali jumlah elektron ikatan dikurang yang anti ikatan. Berarti yang ikatan ada berapa, anakku? Ada 8. 8 ini ya? 2 ini sama 4 ya? Ada 8. Dikurang anti ikatannya?
4. 4. Oke, berarti berapa tuh? Setengah Ada 2, dikali. Bu. Nah, berarti Dua, Bu. order ikatannya 2. Nah, artinya kalau dia membentuk ikatan nanti gini, Nak. C tangkap C gitu. Ngerti? Paham, Bu. Ngerti, Bu. Paham ya? Nah, ini nanti diingat-ingat, Nak. Kalau orde ikatan itu akan berbanding lurus dengan kekuatan ikatan. Ya. Mana nih aku mau nulis di atas nih ya. Ibu kasih note. Note di sini ya. Kalau orde ikatan itu dia berbanding lurus. Berbanding lurus dengan kekuatan ikatan. Artinya apa? Artinya makin besar ordenya, gimana ya? Kalau orde ikatan berbanding lurus dengan kekuatan ikatan berarti gimana? Kalau makin besar ordenya, makin kuat. Makin kuat ikatannya gitu. Oke ya. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Bu. Coba latihan dulu kita. Aduh, udah tinggal 4 menit lagi nih. Nih. Yang C2 udah. Sekarang yang N2 coba. N2. Diagram orbital, konfigurasi elektron, sama orde ikatannya. N2. N itu nomor atomnya 7. 1s2, 2s2, 2p3. Coba kalau dibikin diagram orbitalnya. Alah, miring lagi. Ini anggaplah N yang kiri, sini N yang sebelah kanan. Gini kan? Iya nggak sih? Iya, Bu. Iya. Coba kamu sambil punya pulpen sama buku nggak kamu? Nah, coba bikin. Oke, berarti ini kan 1s2, ini gini ya. Ini 2s2, 2p3 berarti 1, 1, 1. Oke, yuk mulai dari bawah. Berarti ada satu kotak kiri, satu kotak kanan. Kalau bergabung, dia akan menjadi Jadi dua kotak ya. Yang atas namanya apa? Sigma bintang. Sigma bintang 1S, yang bawah sigma 1S. Oke, sekarang naik lagi nih. Ini kan tadi 1S, ini 2S. Kalau yang 2S berarti ini ya. Iya, Bu. Apa? Yang atas sigma bintang 2S. yang bawah Sigma Sigma 2S. 2S. Oke. Sekarang yang P. Yang P berarti ada 6. Ada 6 kalau dari bawah apa dulu? Pi dulu ya. Iya, Bu. Ini berarti ada pi 2P, kemudian ada sigma 2P, Sigma 2P. terus pi bintang. Pi 2P. bintang 2P, terus Sigma bintang sigma 2P. bintang 2P. Oke. Sekarang isi elektronnya yuk. Yang di bawah itu Ini kan 2 sama 2 berarti 4 ya. ya, 1, Bu. 2, 3, 4 gitu ya. Lagi 2 kiri sama 2 kanan. 4. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini P yang kiri 3, P yang kanan 3. 6 ya. 6, Bu. 1, 2, 3, 4. Atas lagi ya. 5, 6 gitu ya. Oke. Udah clear kayak gini, Mesin? Clear, Bu. Oke. Sekarang konfigurasi elektronnya. Sigma 1S2. Konfigurasi elektronnya. Sigma 1S2 terus
Sigma Sigma 2, Sigma Sigma bintang bintang 1 1 S2. S2, terus Sigma Sigma 2 S2S. Sigma 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 bintang bintang 2 bintang S2, terus P 2 Pi 2P2, 2P4, 2P4, heeh, Sigma Sigma 2 P2. P2. Gitu nggak? 2. Ya, Bu. Oke. Sekarang orde ikatannya. Setengah. Wait. Orde ikatannya berarti setengah dikali jumlah elektron ikatan dikurang anti ikatan. Nah, berarti berapa tuh? Setengah 10 10. dikurang 2, 4. 2, 4, 2, 6 ya? 6, 10. 10 dikurang 4, 6 ya? Dikali Ya. setengah, 3. 3 Ya nggak sih? Bu ordernya. Ya, Bu. Berarti N itu nanti dia akan membentuk gini. Berarti N, rangkap 3, N gitu. Nah, kalau sifat kemagnetannya? Dia magnetik. Dia magnetik Bu. Sifat kemagnetannya adalah dia magnetik. Magnet. Nyambung ya? Nyambung. Nah, tapi nanti ada pengecualian. Ini dikit lagi, mungkin 4 menit lagi Bu Ayu minta waktunya ya. Nah, nanti ada pengecualian di sini. Kesel nih. Ini kan ada pembatasnya ya. Pembatasnya. Nah, kalau gitu ya, jika jumlah elektron dari molekulnya itu kurang dari sama dengan 14, maka dia urutannya kayak tadi yang Ibu jelasin, Nak. Jadi urutannya nanti pi dulu, baru sigma, pi bintang, baru sigma bintang gitu. Kalau dia jumlah elektron molekulnya kurang dari 14. Tapi kalau lebih dari 14, jumlah elektron molekul dia lebih dari 14. Nah, nanti urutannya nih. Ini sigma dulu, baru pi. Kalau yang atasnya sama, pi bintang, baru sigma bintang. Gitu ya, jadi hati-hati nih. Kalau kamu ketemu dengan yang jumlah elektronnya lebih dari 14. Jadi urutannya nanti, kalau biasanya kita pi dulu baru sigma, gitu ya, pada orbital p ya. Pi dulu baru sigma, tapi kalau dia jumlah elektronnya lebih dari 14, nanti yang digambarkan atau yang energinya lebih rendah itu adalah sigma dulu baru pi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, nyambung nggak ininya? Atau kita terapkan. Tapi ini kan udah ada nih itunya, ya contohnya. Seperti itu. Nah, kemudian dikit lagi, tinggal 2 menit lagi ya. Kalau kamu ketemu dengan spesies yang bermuatan tanah. Nah, jadi misalnya kayak gini ya. Misalnya kamu diminta untuk menentukan orbital molekul atau orde ikatan dari N2+. Nah, misalnya gitu. Kalau plus kamu masih ingat nggak sih apa maksudnya? Kalau dia bermuatan positif berarti melepaskan Melepaskan satu elektron gitu kan. Nah, Iya, jadi Bu. nanti yang kamu lepaskan adalah kamu lihat aja ininya. Konfigurasi pada orbital molekulnya. Nah, kurangin satu aja. Jadi kalau melepas satu berarti di sini nih. Mana nih kursor aku kelihatan. Nah, berarti ini kan yang paling akhir ya. Nah, berarti yang paling akhir itu lepasin satu. Gitu. Nyambung nggak? Kalau dia plus itu melepas, kalau dia min menerima. Berarti kalau misalnya dia N2+, ya udah berarti nih satu elektronnya ini lepas. Berarti dia jadi sendirian. Nah, kalau jadi sendirian berarti sifat kemagnetannya paramagnet gitu. Nyambung nggak? Kalau dia N2-, berarti ketambahan satu, berarti naik lagi kan? Ke atas ada satu lagi sini. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nyambung nggak? Bisa, Bu. Nyambung. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kelasnya? Sudah? Bu, boleh di slide selanjutnya nggak, Bu? Tadi saya mau nanya bentar. Slide selanjutnya. Oh, 2 nih. Yang tadi ada yang tabel pengecualian tadi. itu, Bu. Oh, bentar.
Nih. Itu kan untuk yang lebih dari 14 itu kan berarti sigmanya dulu ya kan, Bu? Mhm. Nah, itu kita tahu jumlah elektronnya 14, lebih dari 14 itu kayak mana, Bu? Kayak gini, nak. Nah, kan kita harus buat konfigurasinya dulu. Nih, O2. Berarti kan O sama O kan? Oh, O tinggal nomor ditambahin aja ya, iya, Bu? betul sekali. Oh, iya. Betul sekali. Ya, O sama O kan, berarti 8 tambah 8, 16. Nah, berarti dia lebih dari 14 gitu. Oke, Bu. Ngerti ya? Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Sudah? Aman. Aman ya? Nah, ini nih, kalau kamu mau lihat kekuatan ikatannya, nah, ini kan lihat ya. Ini kan kalau orde ikatannya makin besar, ya, dia apa namanya? Ikatannya makin kuat nih, makanya untuk memutuskannya butuh energi yang lebih besar. Gitu. Ya, jadi tadi Ibu bilang kalau orde ikatan itu dia berbanding lurus dengan kekuatan ikatan. Wah, itu udah jam 9.36. Ya wes, hari ini kita sampai sini dulu. Nanti malam pada free nggak? Nanti malam aku rencananya tutorial untuk yang termokimia. Pada free nggak? Insya Atau Allah ada free, tutor? Bu. Ya udah. Hari ini ada kuliah banyak nggak kalian? TPB Kelas 17 besar ada durasi. 2, Bu. Oh, ada kelas besar. Ya udahlah ya. Aku ada yang pakai itu nggak? Ada yang pakai laptop nggak? Bisa minta tolong di apa namanya, di SS dulu, screenshot dulu, terus nanti dikirim ke ini ya, ke grup ya, buat aku laporan mengajar. Oke, ini nanti recordnya aku izin ya, aku upload ke YouTube boleh? Bu, Oke, PPT-nya Bu. dikirimkan, PPT-nya Bu. iya, aku kirim. Diingetin ya Bu Ayunya biar nggak lupa. Oke ya. Ya wes, berarti untuk hari ini aku cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi insya Allah nanti malam untuk tutorial yang termokimia. Maaf ya, udah kayak kejar tayang ke kalian ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat hari ini yang sudah saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Ayu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.